Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi ini Jumat keempat. Jumat depan itu saya nggak bisa karena Jumat kelima teng kota wisata. Jumat kemarin izin karena takziah. Pas hujan juga nih. Qadarullah, terus akses rumah saya juga banjir itu kemarin. Nggih. Nah, terus malam ini nggih, monggo kalau mau ditanyakan apa ngobrol nopo. Semua saya ngobrol, mungkin diantara jenengan bertanya-tanya mungkin, terutama pas sholat maji mungkin, loh Ustadz kok enggak ba'diyah maghrib? Karena pilihannya antara segera ngajar nopo ba'diyah, wajib kali sunnah. Kalau milih wajib, karena lek kalau sholat sunnah makin malah tambah banyak waktu yang tersita. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Sambil jalan ya. Nggih. Atau sambil naik motor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran ini sebenarnya masuk dalam kategori zikir. Zikir itu kalau kita merujuk kepada firman Allah tentang ulil albab di surah Ali Imran ayat 191 sampai 190 itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur. Qiyaman wa qu'udan wa junuban. Dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, Engkau tiada menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, ayat ini menunjukkan betapa sebenarnya
Ya zikir itu bagaimanapun caranya, sambil jalan, termasuk baca Al-Quran. Nah, namun begini, ada kondisi-kondisi yang ideal. Ideal itu bagaimana? Punya wudhu, nutup aurat, menghadap ke arah kiblat, tawajuh dan tadabbur. Itu kalau kita mau istilahnya itu nilai sempurna lah. Tapi daripada kita jalan nggak zikir, daripada kita bekerja nggak pakai zikir, termasuk nggak baca Al-Quran, mending baca Quran sambil zikir, sambil jalan, sambil bekerja, tidak ada masalah. Jadi intinya ngoten mawon. Bahkan non sewu nggih, para penghafal Quran yang mumpuni di kalangan para ulama-ulama kita itu cerita, kami dulu ya sambil nyapu, sambil murajaah hafalan Quran kami, sambil nyuci piring, sambil ngomong anak itu ya sambil murajaah hafalan Quran. Nah, kalau dibaca Quran dibatasi hanya di atas sajadah, terus kita kapan baca Qurannya gitu. Emang bersyukurlah yang punya hafalan, paling enggak murojaah yang dihafal. Ngoten saya kira. Allah alam. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Wudu itu gini loh, Pak. Kalau kita pegang mushaf itu ada perbedaan pendapat. Mushaf itu Quran yang Arab nyel, enggak pakai terjemah. Kalau pakai terjemah enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu buku tafsir. Jadi kalau kita baca Al-Quran yang ada terjemahan itu tafsir statusnya. Itu mau punya wudu nggak punya wudu nggak ada masalah. Yang ulama beda pendapat itu kalau mushaf itu yang Quran nyel, yang Arab nyel nggak ada terjemahannya itu. Nah itu ulama beda pendapat. Nah jadi ada yang mengatakan harus punya wudu, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak itu diantara dalil yang dipakai adalah ketika Sayyidina Umar keluar dari WC habis nun sewu buang hajat, beliau langsung pegang Quran. Ditegur oleh seseorang, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda pegang mushaf padahal Anda belum wudu gitu. Kata beliau, siapa yang ngasih fatwa kamu? Setan apa? Dalam pemahaman Sayyidina Umar berarti boleh memegang mushaf itu. Loh, Ustaz, bukannya mushaf itu baru ada di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu disempurnakannya mushaf. Tapi kalau lembaran-lembaran mushaf ini dipegang oleh para sekretaris Nabi dan beberapa orang yang memang dipercaya memegang mushaf, itu sudah ada mushaf itu walaupun tidak sesempurna di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Napa? Ya, kurang. Iya. Tapi jangan sampai merasa kurang serta enggak baca Quran. Nah, itu lebih salah lagi. Nggih. Kadang-kadang gitu Ustaz. Nggih. Kita lagi mau baca Quran handphone lagi jadi aman bacanya gitu. Nah, makanya saya bilang gini, kalau jenengan mau srek lahir batin memang betul wudu. Tapi kan non sewu tadi, beberapa orang kan mungkin muales bolak-balik ke tempat wudu misalnya gitu ya. Misalnya fakta sebagian kan begitu. Ya daripada enggak baca Al-Qur'an, yang mending baca Al-Qur'an walaupun tidak punya wudu gitu loh. Ngoten. Nah, nggih, betul. Nah, betul. Tapi ya itu tadi, jangan sampai gara-gara tidak punya wudu terus enggak zikir. Jangan sampai tidak punya wudu terus enggak baca Al-Qur'an. Kalau idealnya betul, Pak Haji. Kalau kita mau idealnya menjaga wudu itu termasuk hal yang membuat kita bisa melesat mulia di sisi Allah. Karena ada hal yang Nabi sebut sebagai sebuah keberuntungan ribat itu adalah di samping kasratul khutwa ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, itu adalah berwudu di saat yang tidak menyenangkan. Nah, itu gimana? Berwudu artinya ya tadi batal wudu kan enggak menyenangkan itu sebenarnya. Tapi kalau kita mau, itu luar biasa pahalanya ngoten. Memang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Nggih, monggo. Ustaz, namanya zikir itu kan termasuk baca Fatihah, Secara umum Al-Qur'an itu zikir. Tapi kenapa orang sebelah menonton katakan itu kan kita kapanpun kita habis salat, malah orang sebelah sana katanya habis salat tidak ada tuntunan membaca Al-Qur'an. Kata siapa? Ayat kursi itu kan Al-Qur'an. Ayat kursi itu Al-Qur'an. Dan setelah sholat 5 waktu kita disuruh baca ayat kursi. Ayat kursi itu Al-Qur'an. Terus setelah sholat kita disuruh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu Al-Qur'an.
kok nggak boleh baca Quran, gimana ceritanya? Nggak ada tuntunannya habis sholat wajib itu baca Al-Fatihah. Gini, saya mau tanya dulu. Sholat itu kata Nabi dari mana sholat itu? Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Wis. Seusai salam kita boleh nggak misalnya, boleh nggak kita itu salaman? Boleh. Salaman itu muamalah kok. Muamalah hukum asalnya apa? Boleh. Hingga ada dalil yang melarangnya. Yang nggak boleh itu apa? Ganggu orang pas zikir diajak salaman. Itu yang mengganggu itu nggak boleh. Kalau mengganggu, kalau nggak ganggu boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Satu dulu ya, satu dulu. Dan yang kedua, misalnya ada orang habis salam buka handphone, boleh nggak? Orang habis salam buka handphone boleh nggak? Sebenarnya makruh tuh. Loh enggak, boleh nggak secara hukum? Enggak, kita ngomong muamalah aja dulu. Anggaplah itu ada WA dari HP dari istrinya untuk segera dijawab. Kalau jawab jadi ngamuk. Boleh. Enggak, kalau nanya secara hukum aja kan enggak ada masalah secara hukum. Orang habis sholat, tahu-tahu maaf ada WA dari istrinya misalnya. Terus dia mau buka HP, buka WA istrinya itu. Boleh. Ya boleh. Kalau yang nggak boleh itu kalau habit Pak Haji. Ya kebiasaan. Habis sholat tahu-tahu pegang HP misalnya, nggak ada keperluan apa-apa, bukannya zikir, ya, itu mungkin bermasalah nih. Tapi ini enggak secara hukum misalnya, kan nggak ada masalah sebenarnya. Nah, maka ketika kemudian ada orang habis sholat misalnya, dia membaca Al-Fatihah misalnya gitu ya, dia baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, dilarangkah orang baca Fatihah setelah sholat? Pertanyaan gini sekarang, Fatihah itu ada nggak waktu yang dilarang membacanya? Tidak ada. Oke. Ada saat di WC, Pak Haji. Ada saat di WC misalnya. Oke. Dilarang saat orang itu hadas besar, tidak boleh. Hadas besar tidak boleh baca Al-Quran termasuk Fatihah di dalamnya. Terutama orang yang junub. Kalau orang yang haid, oke, ada perdebatan misalnya. Dan boleh kalau niatnya zikir nanti misalnya. Nah sekarang boleh nggak misalnya itu kita baca dalam keadaan kita tidak haid, tidak junub, tidak nifas, dalam keadaan suci, apalagi terus setelah sholat kita baca Fatihah, boleh nggak? Yang nggak boleh itu adalah kalau kita mengharuskan, padahal itu nggak harus. Yang nggak boleh itu kalau kita bilang mengatakan ini sunnah Nabi, padahal bukan sunnah Nabi. Tapi kalau kita enggak, kok aku lagi ingin baca Fatihah, boleh nggak? Bagaimana mungkin kita dilarang menyebut surah Al-Fatihah sementara baca Fatihah itu tidak ada batasan waktunya kecuali pada hal-hal yang dilarang saja. Yang nggak boleh itu mengharuskannya itu. Itu yang pertama dulu, nggih. Yang pertama dulu. Yang kedua, tunjukkan satu saja hadis Nabi yang sahih atau yang hasan atau yang dhaif sekalipun lah. Urutan zikir Nabi selesai sholat dari awal sampai terakhir. Yang satu hadis tunjukkan ke saya. Jenengan buka sependek yang saya baca. Imam Bukhari sama Ibnu Taimiyah itu punya urutan zikir yang berbeda. Tahu kenapa? Karena zikir Nabi yang utuh dari awal sampai akhir dalam satu hadis itu tidak ada. Yang ada istighfar cuma dari riwayat ini, la ilaha illallah diambil dari riwayat ini, Allahumma anta salam diambil dari riwayat ini. Beberapa riwayat dikumpulkan kayak puzzle, diurutkan oleh para ulama, diurutkan, jadinya zikir sholat itu. Itu nanti versi Imam Bukhari urutannya beda, versi Ibnu Taimiyah urutannya beda. Bisa dimengerti ya? Nah, terus berikutnya dari urutan itu hukum status hukumnya itu wajib apa sunnah? Sunnah, bukan wajib. Artinya andaikan kita misalnya aku lagi nggak pengen langsung mau iki, aku pengen tak mau Fatihah dhisik. Boleh nggak kira-kira itu? Boleh. Lah itu. Nah, cuman yang Bapak bilang tadi itu mungkin dia tidak bicara di fikih, tapi bicara langsung di hadis. Nah, celakanya sebagian orang itu punya pemahaman bahwa seolah-olah kalau Nabi tidak melakukan itu langsung distempel salah. Padahal apa yang Nabi tidak lakukan belum tentu otomatis salah. Ini rumus ya, ini rumus non sewu ini.
Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya ulang ya, ini rumus ini. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Kasih contoh ya. Ini contoh ini. Bahwa apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nabi mengajarkan puasa Daud enggak? Ya, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi puasa Daud? Enggak. Nabi enggak puasa Daud. Tapi Nabi mengajarkan puasa Daud kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Satu lagi. Nabi ketika haji, hajinya apa Nabi? Qiron. Haji qiron haji. Terus yang Nabi suruh ke sahabat hajinya apa? Tamattu. Nabi itu tadinya tamattu hajinya, tadinya. Beliau merubah niatnya tidak tamattu menjadi qiron dengan tidak tahallul setelah umroh haji karena beliau membawa binatang hadiyunya dari Madinah. Kata beliau, aku tidak tamattu, aku qiron karena aku membawa binatangnya dari Madinah, binatang hadiyunya itu. Nah, tadinya Nabi itu tamattu bersama sahabat. Maka Nabi bersama, maka kalian tahallul saja, tamattu. Aku qiron, kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi membawa hadiyunya dari Madinah. Pertanyaannya, Nabi meninggalkan tamattu. Pertanyaannya, haji tamattu apakah dilarang? Malah disyariatkan, bahkan itu yang paling utama itu. Yang paling utama tamattu. Indonesia pakai tamattu. Kenapa? Tamattu itu umroh haji dulu Pak Haji, baru tahallul, terus baru nanti haji. Ya, ihram haji setelah itu. Dua, satu lagi ya biar mantap guys. Ini biar kita tahu bahwa tidak semua yang Nabi tinggalkan itu dilarang gitu maksudnya. Dalam hadis Bukhari, hadisnya Bukhari. Pernah suatu saat Nabi itu ditawari makan dop. Dop itu apa? Biawak. Tapi biawak gurun, kadal gurun. Makannya saya nonton di IG, kadal gurun itu bukan kadrunnya PKI bukan. Kadrun itu makan itu dedaunan. Nah, suatu saat Nabi ditawari makan kadal gurun itu, dop itu. Beliau mboten kersa. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, hadisnya Bukhari. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, apakah haram ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Hanya saja saya dan kaum saya tidak terbiasa makan binatang ini. Maka yang makan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nah, ini saya ulang penting saya sampaikan, bukan apa-apa. Karena ada sebagian orang itu yang menganggap bahwa kalau Nabi tinggalkan berarti mesti dilarang. Padahal belum tentu, karena masing-masing, karena masadirul ahkam, sumber hukum Islam itu ada yang nakli, ada yang akli. Nakli itu sumbernya adalah wahyu, sementara kalau akli itu sumbernya ijtihad. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada satu dari, ada syar'u man qablana dan macam-macam. Ngoten nggih? Nah, jadi makanya kalau saya ditanya tentang apakah boleh baca suratul Fatihah selesai sholat, kalau Anda nanya ke saya, secara hukum boleh. Alasan hukumnya adalah perintah umum tentang baca Al-Fatihah kapan saja. Jadi perintah umum baca Al-Fatihah kapan saja. Tapi jangan diwajibkan dan jangan dianggap ini sunnah Nabi, jangan. Tapi kita katakan enggak, saya lagi pengen baca Al-Fatihah saja. Nah, kalau jenengan nanya lagi ke saya, yang lebih utama mana? Urut sebagaimana umumnya zikir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ya monggo. Mengenai wiridan antara habis salat subuh dan salat zuhur kan ada bedanya dengan yang lainnya. Itu kira-kira urutannya gimana Pak? Rupanya zuhur, asar dan isya. Gimana Pak? Wirid habis zuhur, antara salat habis salat maghrib dan subuh kan beda itu. Bacaannya la ilaha illallah
habis maghrib itu ada perbedaan. Yang pertama, yang versi Ahmad hadisnya ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu biyadil khair yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, dalam posisi kaki masih tahiyat akhir. Versi Ahmad. Kalau versi Abu Dawud, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Versi Abu Dawud. Nah, itu 10 kali. Kalau yang versi Ahmad itu ada keutamaan antara lain adalah segala bentuk tipu daya setan itu tidak akan membahayakan kita. Itu kalau kita baca 10 kali dalam posisi masih tahiyat akhir, posisi duduk kita, dan belum berbicara dengan siapapun. Belum bicara. Dengan siapapun kecuali dengan Allah. Satu. Yang kedua, berlaku dengan imam dan makmum sebenarnya, nggih. Makanya kalau imam maghrib kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya ulang sampai 10 kali itu. Nggih, satu. Yang kedua, terserah mau versi yang versi Abi Dawud pakai yuhyi wa yumit, atau yang versi Ahmad yang menggunakan biyadil khair yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua, kalau maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sebelum ngobrol dengan siapapun. Habis maghrib ya, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Kalau mimpin dari imam, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma ajirna minan nar. Itu yang kedua. Kemudian kalau subuh, Allahumma ajirni minan nar saja 7 kali. Hadisnya riwayat Abi Dawud. Hadisnya riwayat Abi Dawud di antaranya. Itu di antara. Mengenai qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas itu Nabi bersabda dalam hadisnya itu gini, aukamaqal, bagi yang waktunya luang 3 kali. Yang waktunya sempit ya sekali-sekali enggak apa-apa. Jadi minimal sekali-sekali. Enggak harus, cuman kalau baca tentu lebih baik. Ngatur. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Iya, Pak. Mengenai tentang sholat, Pak. Kalau saf yang pertama itu kadang dibilang kontak, kerjanya apa, Pak? Terus selanjutnya, nah, padahal sholat itu kan safnya harus rapat, Pak. Lurus dan rapat. Kadang-kadang ini masih ada satu orang yang di belakang ini cuma itu nggak mau. Nah ini gimana, Pak? Bentar. Yang pertama onta. Maksudnya soft pertama itu paling utama. Soft pertama itu paling utama, terutama yang di belakang imam. Tapi tidak boleh orang sembarangan di belakang imam. So sebelah kanannya imam itu lebih utama. Baru sebelah kirinya imam. Itu baru yang lebih utama. Jadi tidak sembarangan. Harus orang yang di belakang imam itu, kata Nabi, hendaklah yang di belakang saya adalah orang yang utama di antara kalian. Maksudnya kalau sewaktu-waktu imam batal siap menggantikan. Saya ulang, kalau sewaktu-waktu imam batal yang di belakang imam, itu sewaktu-waktu imam batal itu siap menggantikan. belakang imam persis. Belakang imam persis itu harus orang yang jangan orang sembarangan itu. Ya, itu ya, makanya itu utama sekali, paling utama. Jadi soft pertama itu yang paling utama itu belakang imam, terus sebelah kanan imam, terus sebelah kirinya imam, terus soft kedua. Itu masih dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang itu mendapat onta, maksudnya pahala yang paling utama maksudnya. Karena dulu onta itu harta yang paling istimewa bagi bangsa Arab itu adalah diantaranya onta merah. Betul. Satu. Yang kedua apa tadi, Pak? Saat pertama itu masih sempat orang yang masuk satu nggak bisa, tapi yang di belakang itu masuk nggak mau. Kenapa? Nggak tahu. Lah. Oh, sempit. Iya. Iya. Sebenarnya gini, kalau masih bisa masuk, sebaiknya tetap masuk sih sebenarnya. Kecuali memang betul-betul nggak bisa masuk ya. Jadi kalau masih bisa masuk, sebaiknya tetap masuk itu sebenarnya. Jadi kalau masih bisa masuk, tetap masuk sebenarnya. Kalaupun sempit itu tergantung kadarnya. Kalau dia masuk, misalnya dia orangnya lebar gitu ya. Kalau dia masuk memang akan membuat lawan jadi nggak nyaman gitu, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau cuman rapet gitu aja sih, menurut saya tetap masuk aja. Karena kalau saya pribadi sih asal memang nggak kepencet gitu aja, itu nggak ada masalah. Rapet ini nempel ke nempel itu bagi saya nggak ada masalah. Cuman
kalau sampai ke penet itu, nah itu kadang sampai begini itu, nah itu agak masalah itu kalau gitu. Jadi tergantung panjang dan lebarnya itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Kadang-kadang ini Pak, kakinya tuh kadang kayak jalan Ustaz. Beli itu kayak jalan Apa nyari jendek kakinya orang lain gitu. Iya. Itu kan risih. Risih ya Kalau kelihatan sudah panjang biasanya kan maju sini duduknya nggak bisa Ustaz. Oh, ngoten. Kalau sono dari sini siksa gitu. Ya pokoknya gini, kalau masih muat harusnya masuk. Tapi kalau dia masuk memang akan membuat jadi gitu ya, semoga lah. Allah Maha tahu pertimbangan jenengan. Tapi kalau itu Pak, pas sudah dikasih tahu ini ada satu lagi nukil. Tapi kalau dia nggak mau itu menyelisih prosedur Pak. Iya, bisa menyelisih sunnah itu nanti. Bisa menyelisih sunnah. Kalau sengaja tidak mengisi lubang yang ada itu, ngerinya menyelisih sunnah itu. Kadang-kadang ini Ustaz. Allah. Kalau dia masuk bau ini kan Ustaz. Jadi mau dengan mundur. Berarti terserah aja gitu. Jadi gini, saya nun saya nggih. Termasuk yang Sayyidina Umar pernah marah itu adalah ketika ada orang sholat Jumat itu nggak mandi. Beliau berkata Sayyidina Umar itu, bukannya Rasulullah dan nyuruh kamu mandi tiap kalau hadir di sholat Jumat. Dimarahi sama beliau. Satu. Yang kedua, ada satu riwayat yang menyebutkan agar orang yang akan sholat malam tarawih berjamaah itu suruh mandi dulu, itu ada. Itu menunjukkan bahwa kita harus menjaga zahir kita jangan sampai mengganggu orang lain. Makanya nun sewu kudu bisa menjaga menjaga diri lah. Nah, kalau kita merasa bahwa kita kalau aroma itu standar lah, tapi kalau aromanya mengganggu, memang sebaiknya harus tahu diri. Jadi ya ambil di posisi sekiranya tidak mengganggu, tidak apa-apa kalau itu. Karena khawatir kalau dia gabung nanti mengganggu misalnya. Aku tuh jujur pada diri sendiri mawon. Kan ada bau yang standar. Ini bau yang umum lah, semua orang standar. Tapi ada yang memang baunya itu mengganggu. Kenapa? Dari mana kita tahu mengganggu? Kita sendiri mencium terganggu, apalagi orang lain tanya gitu. Makanya Sayyidina Umar itu Nabi juga wanti-wanti kan, Sayyidina Umar wanti-wanti kan agar orang kalau makan bawang jangan masuk masjid, sholat maksudnya jamaah itu. Tapi kecuali sudah dimatikan baunya, maksudnya ya kalau kita gosok gigi atau dimasak, dimatangkan itu bawangnya itu sampai kemudian tidak berbau lagi. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Kita mau khusyuk pun nggak bisa, tapi tergabung dengan aroma yang gitu gimana? Maksud gabung Gaya makanya. Susu nggak bisa. Kenapa? Khusyuk bener sakit susah. Karena aromanya ada aroma. Marah saya Pak. Nggih. Nggih, mau yang lain silakan ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu mungkin. Napa? Ibunya ada 40 orang. Oh, 40 orang. Nggih. Monggo silakan kalau ada. Oh, jelas semua nggih. Atau tidak jelas semua? Kalau misalnya spirit itu yang biasa maju, misalnya kita pakai pada sekitar yang mulai itu bisa Pak ya? Wirid napa? Wirid bisa ya maghrib kita pakai Tahajud. Oh, okay. Kalau status dzikir secara umum boleh-boleh saja. Cuman kalau saran saya, kalau tahajud itu sesuaikan dengan perintah Allah dalam hal ini memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak istighfar. Kalau di hadis perbanyak sholawat juga. Ya, kalau Al-Quran kan, kalau Nabi pas di surah Al-Muzammil itu, ketika Nabi sholat malam kan diulang-ulang oleh Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang Nabi ulang faqra'u ma tayassara minhu itu diulang-ulang oleh Allah. Maka yang paling bagus kalau di waktu malam itu memperbanyak baca Al-Quran. Satu. Yang kedua, atau memperbanyak istighfar. Karena ciri ahli surga itu wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Nah, yang bagus lagi kalau versi hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an itu adalah memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, itu juga bagus karena Nabi
membenarkan tindakan Ubay bin Ka'ab yang memperbanyak sholawat di waktu sholat malamnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Kalau sholat duha Pak? Kalau sholat duha itu di antara doa yang syariat dalam hadis Bukhari adalah Allahumma ighfir lahu warham wa tub alaih. Allahumma ighfirli saya kok lupa. Ada dalam hadis Bukhari itu sama sih, perbanyak istighfar juga sih. Sebentar. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Iya. Pokoknya itulah hadis Bukhari itu, saya lupa itu. Itu kalau subuh duha Pak? Kenapa duha? Ya, kalau Bapak nanya tapi kalau Bapak nanya saya, kalau Ustaz baca apa biasanya? Saya yang penting sholat duha, setelah itu saya doa aja sama Allah. Kalau yang biasa kita baca tarawih itu kita baca sebelum nanti. Kenapa Pak? Kenapa? Misalnya Allah menyaksikan doa dan nama bukan sama Tuhan, tapi Oke. dibaca pada saat duha, bukan pada saat malam. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannata wa na'udzubika. Itu sebenarnya doa umum itu ya, kapan saja sebenarnya itu. Tapi kebanyakan umum pada Ramadan. Oke. Itu kan doa minta di masuk surga dan jauhkan neraka itu. Jadi yang saya tahu ngeten, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni itu kan. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannata wa na'udzubika. Itu sebenarnya doa umum itu kapan saja itu sebenarnya. Jadi nggak ada baca. Enggak, kapan saja. Itu kan minta ampunan Allah, minta pemaafan Allah kan itu. Minta pemaafan Allah. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Betul. Itu hadisnya Bukhari, dibaca di dalam kitab, hadisnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad Al-Bukhari. Kali. Allahumma ighfirli dhanbi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di sini disebutkan berapa kalinya sih? Oh, 100 kali. Dibaca 100 kali. Di hadis ya Al-Adabul Mufrad, hadis Bukhari, Al-Adabul Mufrad hadisnya sahih. 100 kali. Allahumma ighfirli dzambi Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Enggak apa-apa, daripada enggak sama sekali. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Itu juga waktunya syuruk sampai sampai apa? Sebelum duhur berapa? Duha itu syuruk sampai matahari setinggi penggala. Itu sampai dengan matahari istiwa. Istiwa itu persis setengah. Nah, selama sebelum waktu matahari persis setengah itu masih waktu duha, masih boleh. Kalau udah istiwa waktu persis setengah itu tidak boleh lagi sholat duha, udah selesai habis waktu duha. Kalau selain hari Jumat dilarang sholat itu sampai matahari tergelincir. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.